Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sekarang saya sudah bersama Pak Wahyu Widiatmoko ya, Ketua DPRD Kota Cimahi, yang baru saja menyelenggarakan kegiatan apa Pak? Bintek ya? Atau Bimtek. workshop? Bimtek. Bintek ya. Nah, Bintek kali ini sepertinya ada yang spesial karena mengangkat tentang apa namanya perjuangan otonomi Kota Cimahi dahulu ya, Pak Wahyu. Betul. Nah, saya ingin tanya nih Pak Wahyu, alasannya kenapa tema itu yang diangkat di Bintek kali ini? Ya. Terima kasih sebelumnya Kang Bubun. Yang pertama tentunya kita dengan semangat bagaimana kita menghargai ataupun ingin mengetahui ya anggota DPRD Kota Cimahi itu bisa jadi memang ada beberapa ya termasuk saya memang belum sangat mendalami terkait bagaimana sejarah berdirinya Cimahi Otonom. Makanya di beberapa waktu yang lalu di Badan Musyawarah DPRD Kota Cimahi termasuk saya salah satunya terutama saya mengusulkan agar salah satu narasumber kita diambil dari orang-orang yang pernah atau kopdar tadi yang sebagai pelaku sejarah berdirinya Cimahi Otonom. Ya tadi sangat luar biasa cerita ataupun perjuangan sehingga Cimahi bisa berdiri sampai hari ini. Jadi Dewan ingin mengetahui ya lebih jauh ya, sejarah perjuangan bagaimana terbentuknya Kota Cimahi ini. Gitu. Betul. Jadi bukan hanya mendapatkan cerita pengetahuan, tapi bagaimana kita bisa mengambil hikmahnya. Perjuangan para pendiri Cimahi ini sangat luar biasa dengan segala dinamikanya, dengan segala alur perjalanan untuk menuju ke sana. Itu respon para Dewan sendiri Pak Wahyu gimana nih? Setelah disampaikan nih, mungkin mendengar cerita langsung dari pelaku sejarahnya itu. Mungkin tadi kita bisa saksikan bersama, bisa kita lihat bersama. Justru selama saya Bimtek ya, justru teman-teman Dewan itu paling antusias saat ini ketika materinya tentang bagaimana Cimahi itu bisa berdiri menjadi kota. Jadi diskusinya sangat mendalam dan diskusinya juga bicara bagaimana ke depan tentang kota Cimahi. Dari hasil diskusi ini apa nih? Paling tidak kesimpulan yang bisa diambil oleh Pak Wahyu sendiri ya, dari diskusi-diskusi yang dilakukan tadi. Ya betul. Yang pertama ada beberapa kesimpulan ya. Yang pertama sih kita sendiri tadi mengusulkan supaya ada penghargaan ya terhadap para pelaku sejarah berdirinya Cimahi Otonom. Tetapi tadi kata Pak Usman lebih baik bagaimana kita APBD Kota Cimahi itu benar-benar bermanfaat untuk masyarakat itu saya sudah sangat bersyukur. Yang kedua mungkin nanti beberapa pihak terkait termasuk dari pemerintah, tokoh masyarakat, akademisi untuk berdiskusi bersama bagaimana terkait dengan perluasan ataupun penambahan wilayah yang ada di Kota Cimahi. Minimal itu kita nggak menambah mengambil dari Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat ataupun Kabupaten Bandung, tetapi bagaimana kota administratif dulu kan ada ya. Nah, minimal batas itu aja. Ketika nanti hasil dari kajian analisa dari berbagai pihak itu kira-kira sangat memungkinkan akan kita lakukan itu. Terus ada ini nggak rencana tindak lanjut dari hasil hari ini? Ya, rencananya harus ada nanti teman-teman Kopdar kemarin itu tadi disampaikan bahwa beliau-beliau ini nanti akan melakukan audiensi baik kepada wali kota sebagai eksekutif ataupun kepada DPRD, artinya beberapa pihak antara legislatif ataupun eksekutif tadi berdiri bersama untuk menyimpulkan hasil audiensi nanti seperti apa, kira-kira seperti itu. Harapannya nih Pak Wahyu terkait dengan acara tadi untuk Dewan dan untuk masyarakat Cimahi sendiri. Ya, tentunya saya selaku Ketua DPRD Kota Cimahi mewakili pimpinan anggota bahkan sekretaris DPRD Kota Cimahi sangat bersyukur dengan adanya materi ataupun narasumber dari teman-teman para pejuang Cimahi Otonom. Jadi yang dapat kami ambil hikmahnya itu dari pribadi saya jadi tahu walaupun saya bukan orang Cimahi asli, tapi waktu Cimahi berdiri saya sudah berada di Kota Cimahi. Tadi diperjelas
sama Pak Usman bagaimana cerita dari awal sampai akhir ya gitu kan. Bagi masyarakat tentunya masyarakat Kota Cimahi ya harus bersyukur dengan adanya Cimahi Perdi, sehingga Cimahi bisa menata dirinya sendiri, Cimahi bisa mengelola dirinya sendiri. Kota Cimahi ya syukur-syukur bisa diperdi tegak untuk bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Cimahi. Ya, baik Pak Wahyu, terima kasih ya atas waktu dan kesempatannya. Sahabat Waktu, demikian obrolan saya dengan Ketua DPRD Kota Cimahi, Bapak Wahyu Rudiatmoko. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Waktu, saat ini saya sedang berada di sebuah hotel ya di Kota Bandung bersama Kang Usman yang baru saja menjadi narasumber ya di acara Binteknya DPRD Kota Cimahi. Betul. Kang Usman ini adalah sebagai apa tadi? Ini memperjuangkan Kota Cimahi jadi kota otonom. Dari Popdar ya? Dari Popdar. Mungkin bisa dijelaskan Kang, apa saja nih yang disampaikan oleh Kang Usman kepada para anggota dewan? Kan di sini banyak anggota dewan yang baru ya? Betul. Jadi tadi ya terima kasih Kang Won. Pertama saya menyampaikan tentang kisi-kisi perjuangan. Kisi-kisi perjuangan Cimahi kepada yang terhormat 45 anggota DPRD. Yang pertama itu adalah langsung saya kepada perencanaan sosialisasi. Ya kan, sosialisasi dari tingkat elit, tokoh dari kota, kecamatan, terus di 10 kelurahan. Karena ada beberapa kelurahan yang tidak dilakukan seperti Pasir Kaliki, Citerep, dan Ciberem, itu nggak dilakukan. Nah, setelah itu kita faktor yang kedua setelah sosialisasi kita melakukan menginisiasi lahirnya berbagai organisasi LSM, menginisiasi ya. Kenapa itu dibutuhkan? Karena hasil dari sosialisasi kan itu diikat tuh sama kelompok-kelompok ini oleh LSM, misalnya Cimahi Mandiri, oleh LSM Anu dan segala macamnya. Ya banyak LSM oleh Said dan segala macam, oleh Gempar dan segala macam. Jadi sudah kebersenyawaannya itu dikaitkan. Nah yang ketiga kita melakukan juga pengembangan dari ini akses kepada kekuatan politik, kekuatan legislatif. Ya, legislatif Kabupaten Bandung tidak mungkin waktu itu, maka kita lakukan ke provinsi, kan dukungan dari Pak Sudarna dan segala macamnya. Nah, kemudian juga dengan media, kan Poswib dan segala macam kita kembangkan. Nah, sehingga pergerakan ini berkembang jadi serentak. Jadi sebenarnya itu kaitannya adalah bagaimana mengengineering sesuatu situasi yang situasi ini dikarenakan satu tekanan adanya peluang dari undang-undang, kemudian ada tekanan dari Kabupaten Bandung waktu itu yaitu akan melakukan pemekaran Kabupaten Bandung dengan Kabupaten Bandung Barat. Nah, Cimahi kan jadi ini. Nah, kemudian yang ketiga ketidakadilan yang seharusnya PAD-nya 19 miliar, 30% kan harus dikembalikan ke Kota Cimahi, tapi ini kita hanya dapat 4,5%. Kan itu tidak adil. Nah, sehingga kita semua dengan berbagai elemen ini kemudian dibentuklah sebagai nakodanya itu Sekber ya. Karena Sekber itu lebih menurut saya Pak dan Suganda ini kan lebih visioner, lebih bagus dalam melakukan pergerakan. Itu yang disampaikan. Nah, setelah itu berkembang dari pertanyaan-pertanyaan perluasan wilayah dan apresiasi untuk para pejuang. Begitu. Apa bentuk apresiasinya? Kalau itu kan yang sama semua apresiasi. Kalau ya saya pertama mengucapkan terima kasih. Apresiasi itu bisa dana hibah dan segala macamnya tadi. Tapi saya sampaikan apresiasi yang terbaik adalah sesuatu yang bermanfaat. Seandainya investasi atau bantuan beasiswa untuk masyarakat Cimahi itu anak-anak yang kuliah atau yang terakhir termasuk di dalamnya anak-anak yang ikut berjuang kan begitu. Kan itu saya kira lebih elegan, lebih baiklah gitu ya. Jadi banyak yang ditingkatkannya kan gitu. Terus yang ya itu apresiasi dari saya tidak terlalu banyak berbicara soal apresiasi. Nah, karena itu masih silahkan ranah dewan dengan kelompok kepentingan masyarakat yang lainnya kan. Saya khawatir ini kan perspektif Popdar saja gitu. Respon dari dewan sendiri kan banyak yang baru nih mendengar cerita ya positif mereka semua dulu ya. Ya yang banyak berbicara ya mungkin karena ada sih yang baru Pak Dede Latif baru ya, kemudian banyak yang baru yang berbicara semua
menekankan satu apresiasi, yang kedua perluasan wilayah. Ya, apresiasi tentunya atas perjuangan ya, yang perluasan wilayah itu Cimahi untuk ke depan gitu. Itu yang saya katakan, kita juga sudah melayangkan surat ke DPRD, tinggal ditindaklanjuti bagaimana gitu. Harapan Kang Usman nih dari apa yang disampaikan barusan itu. Harapannya itu bahwa apa yang dikerjakan oleh Sekber, oleh Popda dan segala macam elemen ini adalah terdokumentasikan, ya, kemudian bisa menjadi pemahaman perspektif bahwa Cimahi ini dibentuk tidak hanya sekedar produk, tidak hanya sekedar misalnya hanya di satu variabel saja dari adanya hukum atau undang-undang, tapi juga ada aspirasi masyarakat. Nah, untuk itu dokumentasi ini ya seperti saya tunjukkan buku Popda. Perjuangan itu. Perjuangan. Nah, saya kira saya market aja barusan. Silahkan kalau ini berminat, tapi saya harap buku Popda ini masih lemah. Kenapa? Pertama belum ber-ISBN, yang kedua belum ibu. Sementara kalau ISBN dan ibu kan harus bayar. Kita kan nggak mungkin ke penerbit. Nah, kecuali kalau bapak ibu beli sebanyak misalnya 100 buku, berapa nanti dari kita harganya, ya silakan itu. Kan hak ciptanya juga harus di ini. Berapa harganya nanti lagi katanya mau diproses begitu. Ya, terima kasih sama-sama. Terima waktu, demikian obrolan saya dengan Kang Usman Rahman ya, yang baru saja memaparkan tentang perjuangan Otonomi Cimahi kepada para anggota dewan di DPD Cimahi. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa.